Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan dari SMK Generasi Mandiri Gunung Putri. Saya dapat panggilan PPG tahun 2023. Pada hari ini saya melaksanakan PPL. Materi yang akan saya paparkan yang insya Allah akan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Dipersilahkan ketua kelasnya. Ya, alhamdulillah sudah sama-sama kita buka. Kita awali dengan doa. Semoga pembelajaran pada hari ini kita awali dengan doa, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Selanjutnya, untuk menertibkan dan Bapak juga ingin tahu siapa aja yang hadir pada kegiatan pembelajaran pada hari ini, mungkin Bapak akan mengabsen terlebih dahulu agar tahu siapa saja yang masuk dan tidak ada. Yang pertama, Abdurrahman. Oke. Yang keduanya, Ahmad Fajar. Ketiga, Bapak awali pembelajaran pada hari ini. Sebelum ke materi, Bapak akan memaparkan dahulu dari tujuan pembelajarannya. Sedangkan tujuan pembelajaran sendiri untuk pembelajaran materi hari ini, tujuannya yaitu peserta didik, yaitu kalian, siswa, ya, memahami gambar proyeksi. Peserta didik memahami gambar 3 dimensi, peserta didik memahami gambar 2 dimensi secara proyeksi ortogonal, dan juga peserta didik memahami proyeksi sudut pertama dan sudut ketiga. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sedangkan pada konten materi yang akan kita pelajari secara 1 semester tuh ada beberapa materi. Untuk kompetensi awalnya yang akan kita capai yaitu mengetahui perbedaan antara proyeksi perspektif isometri dimetri, memahami cara perspektif isometri dimetri dan oblik, mampu menggambar perspektif, mengetahui perbedaan proyeksi metode A atau proyeksi Amerika dan metode E atau proyeksi Eropa. Sudah sampai situ, untuk mengawali pembelajaran, Bapak rangsang kalian dengan pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik itu sebagai rangsangan awal. Nah, pertanyaan ini coba nanti Bapak tanyakan ke kalian, beberapa orang mungkin bisa nomor 1, seperti amati gambar di samping, gambar apakah ini? Kan gitu. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan berdiri. Argi. Itu gambar 3 dimensi menurut pandangan Bapak. Oh, begitu. Oke, pandangan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Nomor 2, setelah kalian lihat dan amati, apa yang bisa kalian jelaskan dari gambar di samping? Ada yang bisa? Oke, Abdurrahman. Gambar tersebut mempunyai 3 bidang pandangan. Oh, mempunyai 3 bidang pandangan. Oke. Pandangan depan, Oke. dan pandangan samping. Oke, siap. Mempunyai 3 pandangan, pandangan depan, atas, dan pandangan samping. Ada lagi? Nomor 3 ya, berfungsi untuk apa gambar di samping? Oke, Noval. Untuk menampilkan objek nyata dalam gambar bentuk gambar. Untuk menampilkan objek nyata ya? Oh, siap. Oke, terima kasih Noval. Terima kasih, kasih apresiasi buat teman kalian. Nah, di sini ada beberapa hal sistem penilaian dari pembelajaran gambar teknik yang terkhusus pada materi hari ini. Kesesuaian gambar, terus ada kesesuaian ukuran, ada kesesuaian pandangan proyeksi, simbol proyeksi, selanjutnya proporsional gambar dan kerapihan dan kebersihan gambar ketika kalian membuat objek gambar.
Dan estimasi waktu juga sebagai perhitungan salah satu tunjangan nilai. Di sini materi pembelajarannya tentang bab proyeksi. Proyeksi. Nah, secara visualisasi, proyeksi itu apa? Tadi kan sudah dijawabnya gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke. Nah, secara proyeksi ada 2 hal, yaitu gambar 3 dimensi atau yang bisa sering disebut gambar piktorial atau perspektif gambar. Nah, di sini dalam keterangannya gambar 3 dimensi itu coba dibacakan salah satunya sama Ripal, silahkan. Nah, jadi kesimpulannya proyeksi 3 dimensi itu tidak bisa memperlihatkan semua sudut pandang benda. Ya, tidak bisa memperlihatkan secara nyata objek dari gambar, objek dari benda tersebut. Tapi secara realistis bisa terlihat dari beberapa sudut pandang, kan gitu. Selanjutnya, nah, di sini ada penjelasannya proyeksi perspektif. Contoh ini benda kerja, ada bidang proyeksi, ada garis proyeksi. Nah, yang bisa terlihat mana sudut pandangnya, kan gitu. Selanjutnya, di sini ada perspektif isometri. Kalau dituangkan dalam perspektif isometri, sebuah objek benda gambar, di sini ada sebuah kubus, mempunyai sudut sumbu X dan Y-nya tertarik pada sumbu 30 derajat di sini. Ya, ada sudutnya 30 derajat secara sudut perspektif isometri. Nah, sedangkan pada sudut pandang perspektif dimetri, ini pola yang kedua, gambar mempunyai sudutnya tuh 7 dan 42 pada titik tengah sudut sumbu X, gitu ya. Punya sudutnya 7 sampai 42. Jadi sisinya yang akan terlihat secara dominan yang 42 derajat. Oke, selanjutnya di sini ada perspektif oblik. Dia mempunyai oblik atau miring ya, mempunyai sudut 45 derajat dan 0 sumbunya. Cara perspektif oblik. Selanjutnya yaitu proyeksi gambar 2 dimensi atau yang disebut proyeksi ortogonal. Jadi kesimpulannya pada gambar 2 dimensi itu menginformasikan dengan gambar 2 dimensi, bagian-bagian yang terhalang tuh bisa dicetak menjadi sebuah gambar ya. Dicetak menjadi sebuah gambar, menjadi pola gambar, terlihat semua sudut pandangnya. Bisa menjadi 6 pola bidang gambar nanti di situ. Nah, dari situ apa ada yang mau bertanya atau ada yang masih kurang paham dari materi yang Pak Irfan sampaikan? Oke, Piki, silakan diri. Saya masih belum paham jika objek silinder atau lingkaran sama dengan objek benda berbentuk persegi dari. Nah, oke, terima kasih Piki. Satu-satu dulu ya, langsung Pak Irfan jawab. Misalkan, nih, Pak Irfan punya objek benda. Nih visualisasinya. Sebentar. Nah, ini aja. Oke, ini yang dimaksud dengan Piki itu tadi objek benda yang berbentuk silinder atau lingkaran. Apa sama bentuk pandangannya? Atau dia punya sudut pandangnya tuh kalau misalkan dibelah, pandangannya tuh akan sama, 3 pandangan, kan gitu. Kalau misalkan pada proyeksi gambar untuk silinder tuh seperti ini. Jadi kalau dalam pola gambar nanti kalian membuat gambar, ini pada gambar pandangan silinder yang akan terlihat tuh pola pandangannya pandangan depan dan pandangan atas. Atau pandangan depan dan pandangan samping, gitu ya. Nah, karena pola pandangan atas dan samping itu sama, jadi dijadikan satu. Jadi cuma 2 pola pandang, pandangan depan dan pandangan samping. 2, hanya 2 yang terlihat pola pandangnya. Tapi
dalam pola pandangan gambar yang objek bendanya tuh ada 3 sudut pandang, seperti ini contohnya. Nah, dia bisa ada 3 sudut pandang yang berbeda nanti kalau misalkan gambarnya dibelah. Ada pola pandangan depan, ya, pandangan atas, dan pandangan samping. Gitu. Atas sama samping tuh berbeda kalau gambarnya dibuat sketsa. Kalau yang silinder kan antara atas dan samping itu sama. Jadi hanya satu aja, pilih salah satu, atas atau samping. Seperti itu, ya. Paham, Piki? Yang lainnya? Oke. Mungkin materi dan tadi pertanyaan dari teman-teman bisa jadi sebuah bahan untuk kalian, ya. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan dari LKPD, proyek kerja tentang materi gambar proyeksi, ya. Nah, LKPD yang Bapak akan beri sama kalian bukan cuma sebatas ini saja, tapi nanti ada proyek gambar ini. Nah, proyek gambar ini. Oke, paham? Coba bantu Teguh sama Piki untuk memberi inian, membagikan LKPD-nya. Dibagikan ke teman-teman kalian. Teguh, ketiga urutin. Cari nomornya. Sudah dapat semua? Oke. Makasih Vicky. Sudah? Nah, ini kita masuk pada kegiatan demonstrasi, ya. Cara memakai alat gambar secara teknik 2 penggaris. Di sini. Dalam gambar proyeksi tadi. Nah, ini nanti kita buat di sini gambar 3 dimensinya. Nah, di sini secara pola gambar, ya. Nah, atau nggak bisa seperti ini. Nanti ukurannya harus sesuai. Misalkan di sini ukurannya 30, di sini kan 30 ya, tingginya 35. Titik dari sini, tarik sama kalian 35. Kita di sini, ini yang kita buat proyeksi apa? Proyeksi sudut ke berapa? Ketiga, benar. Ketiga. Atau proyeksi Amerika atau metode A. Benar. Kayaknya pada stres semua nih, pada stres sama materi yang dikasih. Kita ice breaking dulu dah biar semangat sebentar. Yo 2 menit paling. Yo semuanya pada berdiri semua. Berdiri. Ikutin omongan Pak Irfan. Jangan ngikutin pergerakan Pak Irfan. Oke? Oke, kita simulasi dulu ke depan. Ke atas. Ke samping. Ke bawah. Oke. Sekali lagi ke depan. Ke atas. Ke samping, ke bawah. Diacak nih sama Pak Irfan nih. Oke, kita mulai ya. Ke depan. Ke atas. Ke samping. Ke depan, diam. Ngasah kejelian. Oke, gitu. Paham ya? Konsentrasinya harus diasah. Oke, aplaus buat kalian semua. Oke, terima kasih. Duduk kembali, dikerjakan lagi.
ada berapa sudut pandang, Fajri? Ada 3, Pak. Mana? Pandangan? Pandangan atas, Ini. ya, Ini pandangan? samping, Ini? depan. Oke, sip. Lanjut gambarnya. Ada berapa pandangan, Dur? 3. Ini. Pandangan depannya mana? Pandangan depan? Depan. Nah, oke. Ini ya, pandangan depan ya. Pandangan atasnya? Oke, dari sini berarti ya? Oke, dari sini. Pandangan sampingnya? Oh, sini. Sini atau sini ya, pandangan samping. Oke, sip. Lanjut gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh ingin menjelaskan hasil dari gambar saya proyek ini dengan tinggi 60, lebar 95 dan panjang 45 dengan diameter lubang R10. Dari hasil pandangan 2 dimensi terdapat 3 pandangan, yaitu pandangan depan, samping, dan pandangan atas. Mungkin kurang lebihnya yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ramdan dari kelas 10 TMI 1. Sini saya akan menjelaskan proyek saya. Sini saya mempunyai proyek 3 sudut pandangan, yaitu ada pandangan atas, pandangan samping, dan pandangan depan. Pada benda kerja ini memiliki lebar 60 mili dan panjang 90 mili dan memiliki diameter 10 mili. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, yang udah selesai Piki udah? Sok kumpulin. LKPD-nya bisa dipegang, bisa dibaca-baca lagi. Dikumpulin, terus Pak Irfan koreksi. Insya Allah secepatnya Pak Irfan kasih keterangan penjelasan. Kalau ada yang salah baru kita oke, sambil dibuka boleh. Oh ya. Nah, bisa kalian buka HP kalian, dikeluarkan. Dibuka grupnya, ya tadi Pak Irfan sudah nge-share, kita tutup kegiatan hari ini dengan asesmen sumatif, dengan latihan soal. Ada beberapa soal. Nah, HP linknya sudah masuk, linknya ya. Bisa sesuai nama kalian, kan kelas sama nama disesuaikan, jangan pakai nama orang. Namanya Rahmat diisi sama Danang gitu loh, nanti nggak bisa disesuaikan namanya. Nah kayak sini contoh Pak Irfan, contohnya ya, contohnya nih masuk ke sini misalkan namanya siapa di sini. Oh kembali dulu sama Pak Irfan. Nah masuk ke sini, asesmen sumatif gambar teknik mesin, kelasnya kelas TMI 1. Pak Irfan cuma buat kelas 10 TMI 1 ya. Berikutnya, nah, masuk ke nama kalian. Misalkan namanya Dani Agung. Dani kan sakit ya, Dani Agung misalkan. Masuk di sini berikutnya. Nah, berikutnya di sini baru ada latihan soalnya. Contoh misalkan Pak Irfan isi. Poinnya 2, ada beberapa soal tuh. Pilihan ganda semua tentang soal gambar. Ya. Sok diisi, kalau sudah kalian kirim. Kalau misalkan ada beberapa soal yang belum terisi sama kalian, nggak bisa dikirim nanti. Harus terisi semua. Nanti kedetek sama Pak Irfan di sini kalian mengerjakan dapat nilainya berapa. Ya. Oke, sok dimulai dari sekarang. Dari soalnya gampang kan?
Ya? Oke, gampang. Tadi kan ada materi, sudah materinya disampaikan sama Pak Irfan, sudah didemonstrasikan. Nah, semuanya ada di situ. Pak Irfan nggak mungkin ngambil asesmen sumatifnya jauh dari konten materi. Dibaca. Oke, udah semua ya? Oke. Kita tutup pembelajaran pada hari ini. Kita sudah tadi udah dari penilaian asesmen sumatifnya, ditutup kegiatan pada hari ini dengan kesimpulan. Nah, dengan umpan balik, apa yang dari hasil kesimpulan, apa yang bisa kalian dapat dan bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa jelaskan? Oke, Rahmat, silakan berdiri. Oke. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengenal gambar proyeksi 3 dimensi, perspektif, dan juga mengenal gambar 2 dimensi. Mengenal pandangan isometri, dimetri, objek dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman kalian sudah memberi kesimpulan. Ya, amin ya robbal alamin. Mungkin sekian pembelajaran pada hari ini dari Pak Irfan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kelebihan, itu semata-mata petunjuk dari Allah. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Ketua kelas bisa memimpin. Kita berdoa dulu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Kasih plus buat kalian semua. Sekian dari Pak Irfan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.